Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Fatoni MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Noviana Layatusiam, teman saya Rara Vinora Jafah, dan Tri Itanita Azhari akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Sunnah, Khobar, Asar, Hadis Nabawi, dan Hadis Qudsi. Hadis merupakan sumber dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan sesuatu yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Fungsi dari hadis tersebut yaitu sebagai penjelas dan penguat makna kandungan ayat-ayat Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran terkadang memiliki arti yang masih umum. Hadis mempunyai beberapa sinonim atau muradif menurut pakar ilmu hadis, yaitu sunnah, khobar, dan asar. Masing-masing istilah ini akan diterangkan pada pembahasan berikut. Bab pertama yaitu pengertian sunnah, khobar, dan asar. Sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Contoh dari hadis yaitu man sanna sunnatan khairi fatubi'a 'alaiha falahu ajruhu wa mislu ujuri man taba'ahu wa ira mamqusin min ujurihim syai'an wa man sinna sunatan syarafat tabi'a 'alaiha kana 'alaihi wizruhu wa mithlu auzari man taba'ahu wa ira manqusin min auzarihim syai'an. Artinya yaitu barang siapa yang membuat satu jalan atau sunnah kebaikan kemudian diikuti orang, maka baginya pahalanya dan sama dengan pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat jalan atau sunnah yang buruk kemudian diikutinya, maka atasnya dosa dan dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sebenarnya contoh dari sunnah itu banyak, seperti sunnah saat malam hari sebelum tidur itu memakai celak. Itu adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Yang kedua yaitu khobar. Menurut bahasa, khobar diartikan sebagai berita. Dengan kata lain, khobar mencakup apa yang datang dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Contoh dari khobar yaitu Ali bin Abi Thalib berkata, Mina sunati wantu al-kafat tahta surah fi sholah. Yang ketiga yaitu asar. Menurut bahasa, asar berarti bekas atau sisa sesuatu, nukilan atau yang dinukilkan. Menurut istilah, asar adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perbuatan atau perkataan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian hadis. Yang pertama yaitu pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi atau hadis rabbani adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerangkannya dengan menggunakan susunan perkataan redaksi sendiri dengan senantiasa menyandarkan merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri hadis qudsi yaitu yang pertama, qala Rasulullah SAW fima yaro an Rabbi. Rasulullah SAW bersabda tentang hadis yang diriwayatkan dari Tuhannya. Yang kedua, qala Allah Ta'ala fima rawahu an Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana agni asyurka'a anisyurki
Man amila amala asyruka fi ma'na ghairi taraktahu wa syirkahu. Selanjutnya, pengertian hadis nabawi. Hadis nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan qauli, perbuatan fi'li, maupun ketetapan takrir beliau. Contoh hadis nabawi yaitu yang pertama, hadis qauli, ucapan, yaitu Khudu anni manasikakum. Segala amalan itu mengikuti niat orang yang meniatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh yang kedua yaitu hadis takriri, penetapan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa sahabat Khalid bin Walid memakan dibak, sejenis biawak yang kemudian dihidangkan kepada Nabi SAW. Akan tetapi, Nabi enggan untuk memakannya. Lalu sebagian sahabat Khalid bertanya, apakah kita diharamkan makan dab? Wahai Rasulullah, Nabi SAW menjawab, La, walakinnahu laisa firrat qaumi kulu fa innahu halalan. Tidak, hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku. Oleh karena itu, aku tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dia dab halal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh yang terakhir yaitu hadis fi'liyah atau perbuatan. Nabi SAW bersabda, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salam bersabda, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Malik ibnu Huwairits. Perkenalkan, nama saya Trilita Mitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi terletak pada sumber berita dan proses pemberitaannya. Hadis qudsi maknanya dari Allah yang disampaikan melalui suatu wahyu dan redaksinya dari Nabi yang disandarkan kepada Allah. Sedangkan hadis nabawi pemberitaan, makna dan redaksinya berdasarkan ijtihad Nabi sendiri. Dalam hadis qudsi, Nabi menjelaskan kandungan atau yang tersirat pada wahyu, sebagaimana yang diterima dari Allah dengan ungkapan beliau sendiri. Sekalipun kandungan dari Allah, tetapi ungkapan itu disandarkan kepada Nabi sendiri. Dikarenakan tentunya ungkapan kata itu disandarkan kepada yang mengatakan, ya, walau maknanya diterima dari yang lain. Oleh karena itu, selalu disandarkan kepada Allah. Pemberitaan seperti ini biasa disebut taufiqi. Pada hadis nabawi, kajian Rasul melalui ijtihad yang dipahami dari Al-Quran, karena beliau bertugas sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.